Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Inggris. Dan materi kita kali ini masih sama seperti minggu lalu tentang passive voice. Tapi passive voice-nya kali ini dalam bentuk simple past. Oke, sekedar mengingatkan kembali, passive voice is used when we focus on the object of the sentence. Jadi, passive voice itu adalah kalimat yang mana kita hanya fokus dalam kalimat itu terhadap objeknya saja. Jadi sekali lagi, di dalam passive voice kita hanya fokus pada objeknya saja. Oke, nah di sini ada patternnya, ada rumusnya. Ada rumusnya yang bentuknya aktif dan pasif. Nah, kita lihat dulu rumus yang aktifnya. Itu ada subjek, ada kata kerja bentuk kedua, ada objek, dan ada adverbnya. Sedangkan pasifnya itu ada noun atau pronoun, ada to be yang digunakan di sini adalah was dan were. Terus ada kata kerja ketiga, ada by, ada subjek, dan ada adverbnya. Oke, nah di sini ada sedikit catatan. Penggunaan to be, was, dan were. Yang pertama adalah penggunaan dari was itu digunakan apabila subjeknya itu terdiri dari she, he, it. Artinya, was ini digunakan hanya untuk orang, benda, atau binatang yang hanya satu. Sedangkan were itu digunakan untuk subjek they, we, dan you. Dan kata lainnya adalah were ini digunakan untuk benda atau binatang yang lebih dari satu. Jadi, was ini digunakan untuk sekali lagi benda dan binatang yang bentuknya tunggal atau satu, sedangkan were digunakan untuk benda atau binatang yang lebih dari satu atau jamak. Oke, nah di sini ada example-nya. Jadi sebelum kita belajar kalimat pasif, seperti minggu lalu saya bilang kita harus pahami dulu kalimat aktifnya. Di kalimat aktif itu kita harus cari SPOK-nya atau SPO-nya, setelah itu baru nanti kita rubahnya ke pasif dengan gampang atau mudah kalau sudah tahu SPO-nya atau SPOK-nya. Oke, nah di sini ada contoh kalimat aktif. Yang pertama adalah my brother signed the document yesterday. Oke, nah kalau kamu lihat di sana itu my brother sebagai subjek, sign di sana adalah kata kerja bentuk kedua, the document itu objeknya, dan yesterday itu bentuk adverbnya. Nah sudah kita underline, sudah dapatkan SPO dan SPOK-nya, lalu kita lihat perubahannya. Jadinya seperti ini, the document was signed by my brother yesterday. Jadi yang namanya benda di sana itu kita pindahkan ke depan. Jadi the document was signed by my brother yesterday. Jadi dokumen ya ditandatangani oleh saudara laki-laki saya kemarin. Nah, kalau kamu lihat di sana the document sebagai noun, was sebagai to be, signed sebagai kata kerja bentuk ketiga, terus ada by-nya, ada my brother sebagai subjek, dan adverb-nya itu adalah yesterday. Oke. Nah, contoh yang kedua di sini adalah kamu lihat ada kalimat Nadine gave money to poor people. Nadine memberikan uang kepada orang-orang miskin. Nah, kamu lihat di sana SPO-nya atau SPOK-nya terdiri dari ada Nadine sebagai subjek, terus ada gap sebagai kata kerja bentuk kedua, nah terus money-nya sebagai objek, dan to poor people-nya itu adalah sebagai adverb-nya. Oke, nah setelah kita ketemu SPOK-nya, lalu kita lihat objek yang ada di sana, itu kita letakkan terlebih dahulu ketika kita ingin merubahnya ke pasif. Jadi seperti ini. The money was given by Nadine to poor people. Jadi uang diberikan kepada Nadine ke orang-orang miskin. Nah, kalau kamu lihat di sana, the money ini sebagai noun, terus ada to be yang kita gunakan adalah was. Nah, terus ada given, kata kerja bentuk ketiga, ada by-nya, ada Nadine sebagai subjeknya. Nah, terus ada poor people sebagai adverb-nya. Oke. Nah, jadi sekali lagi intinya di sini adalah kalau kita ingin belajar pasif harus kenal dulu kalimat aktifnya. Cari SPOK-nya. Nah, setelah itu baru nanti kalian rubah ke pasifnya. Ingat dengan menggunakan rumus pasifnya tentunya. Oke. Nah, di sini saya ingin kalian merubah kalimat di bawah ini ke dalam bentuk passive voice in simple past. Oke. Ada kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi, 5 kalimat ini kamu rubah ke dalam bentuk passive voice in simple past. Oke. I think that's all for today and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.